Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salam berjumpa kembali dengan channel saya ini. Dan saya selalu doakan semoga kalian semua yang menonton video saya ini selalu sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, insyaallah di video kali ini saya akan membahas masalah tata cara melaksanakan sholat jenazah. Namun sebelumnya saya haturkan terima kasih kepada seluruh subscriber yang telah mendukung channel saya ini. Dan bagi saudara-saudara yang belum mendukung channel saya ini dengan cara mensubscribe-nya, saya tunggu dukungannya dan haturkan terima kasih sebelumnya. Semoga kebaikan kalian mendapat imbalan pahala yang berlipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan katsira. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah atau wajib alal kifayah, yang mengandung arti apabila di suatu daerah telah melaksanakan sebagian, umpamanya telah dilaksanakan oleh sebagian, maka yang tidak melaksanakan tidak mendapatkan dosa. Itu wajib alal kifayah. Dan di sini saya akan bahas secara ringkas saja. Di antaranya di sini ada perbedaan dalam masalah lafal niatnya. Ada untuk laki-laki balik ke atas, maksudnya balik sampai orang tua, dan juga ada bagi anak-anak. Dan ada lafal niat untuk laki-laki berbeda dengan lafal niat untuk anak laki-laki. Jadi di sini insyaallah saya akan sampaikan semuanya supaya benar-benar kita dalam melaksanakan sholat jenazah tepat sebagaimana rukunnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama kita melaksanakan niat. Kita berniat. Dan di sini berniat tentunya kewajiban di dalam hati dan sunnah dilafalkan. Di sini masalah niatnya, kita niat sholat jenazah untuk laki-laki balik, umpamanya saya sebutkan begitu saja, untuk laki-laki yang telah balik ke atas. Begini niatnya. Kalau mayitnya mayit hadir ini, kalau mayitnya mayit hadir, artinya mayitnya ada di depan. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum, imaman lillahi ta'ala kalau jadi imam. Itu untuk mayit laki-laki dewasa. Sekali lagi, usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Itu untuk mayit hadir.
laki-laki. Lalu niat bagi mayit perempuan dewasa. Mayit perempuan dewasa. Lafal niatnya begini. Usolli ala hadhil mayyitati. Sekali lagi, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Itu lafal niat bagi mayit perempuan dewasa yang hadir. Artinya mayitnya ada di sana. Lalu niat bagi jenazah anak laki-laki hadir. Usolli ala hadal mayyitit tifli. Sekali lagi, usolli ala hadal mayyitit tifli arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Lalu bagi jenazah anak perempuan hadir, usolli ala hadhil mayyitati tiflati. Usolli ala hadhil mayyitati tiflati arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Itu untuk niat mayit hadir. Dan kalau mayitnya mayit gaib, artinya mayitnya tidak ada di sana. Seperti kan begini. Ini hukumnya sunnah. Sunnah kita menyalati mayit yang gaib, umpamanya ada yang meninggal di kampung sebelah umpama. Di kampung sebelah dan dari kampung kita tidak ada yang ikut menyolati jenazahnya. Maka itu disunnahkan bagi kita melaksanakan sholat jenazah bagi almarhum almarhumah yang meninggal di daerah sebelah itu atau di kampung sebelah itu. Tapi kalau di antara kita umpamanya ada beberapa orang ikut melaksanakan sholat jenazah hadirnya, maka bagi penduduk kampung sebelah sudah tidak disunnahkan untuk melaksanakan sholat jenazah di kampung sebelah itu karena telah diwakili oleh beberapa orang atau salah seorang dari kampung kita ikut melaksanakan sholat jenazah hadirnya. Jadi sekali lagi, sholat jenazah gaib itu apabila itu hukumnya sunnah, kita melaksanakannya. Kalau gaib itu kita sunnah melaksanakannya apabila dari daerah kita tidak ada yang ikut, tidak ada yang ikut. Kalau ada yang ikut, maka itu tidak disunnahkan untuk melaksanakan sholat jenazah, untuk melaksanakan sholat jenazah gaib. Dan niatnya seperti begini. Dan di masalah sholat jenazah gaib, masalah sholat jenazah gaib di sini diwajibkan menyebut namanya. Jadi diharuskan, dianjurkan menyebut namanya. Orang itu disebut namanya. Kalau
menyolati jenazah gaib. Jadi disebut namanya. Beda lagi dengan yang tadi, yang sholat jenazah Yang sholat jenazah hadir. Jadi kalau yang gaib, maka itu dia diharuskan untuk menyebut namanya. Seperti begini. Untuk niat sholat gaib laki-laki, umpamanya namanya Usman, namanya Usman bin Hasan umpamanya. Jadi begini, usolli alal mayyitil ghaibi Usman bin Hasan arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Tuh. Kalau yang meninggalnya perempuan, maka umpamanya namanya Hasanah umpamanya. Namanya Hasanah binti Salim umpama. Binti Salim. Jadi lafal niatnya seperti ini. Usolli alal mayyitatil ghaibati Hasanah binti Salim arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Itu niatnya. Tapi umpamanya kalau tidak tahu namanya, kita ikut sholat gaib, sholat jenazah gaib, tapi tidak tahu namanya. Bertanya umpamanya ke orang yang ada di samping kita, sama tidak tahu umpamanya, dan sholat sudah mulai atau mau dimulai, sholat jenazah mau dimulai, maka lafal niatnya kita ikut kepada imam saja. Yaitu lafal niatnya seperti ini. Usolli ala man shalla alaihil imamu arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Jadi ini bagi jenazah perempuan dan jenazah laki-laki, kalau mengambil lafal niatnya yang seperti ini, maka ini sama. Artinya kalau lafal niatnya ini bisa dipakai untuk laki-laki juga perempuan. Jadi ikut kepada imam. Usolli ala man shalla alaihil imamu arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Ini khusus untuk makmum. Jadi lafal niat untuk makmum yang melaksanakan sholat gaib tetapi tidak tahu namanya, nama mayitnya. Jadi tidak tahu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu lalu kita takbir. Di sini ada 4 takbiran. Umpamanya sudah ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, dan disunnahkan sama mengangkat tangan. Allahu Akbar, dan disunnahkan juga tangan disimpan atau bersedekap di bawah dada. Sama, ini disunnahkan. Setelah itu kita membaca surah Al-Fatihah yang diawali dengan ta'ud, itu disunnahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu mengangkat tangan lagi dan membaca takbir Allahu Akbar. Lalu kita membaca sholawat kepada Nabi. Yang wajibnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu yang wajibnya. Tapi kalau dilanjutkan itu sunnah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau sampai di situ berarti kita mengambil dengan atau melaksanakan dengan sunnahnya. Lalu kita takbir kembali Allahu Akbar, dan setelah itu kita mendoakan mayit, membacakan doa untuk mayit. Di sini kalau mayitnya atau jenazahnya laki-laki dewasa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu cukup sampai sana. Kalau hafal yang sampai yang panjangnya sampai wa krim nujulahu wa wasimadhu dan seterusnya, maka itu baik dibacakan, itu sunnah dibacakan sampai selesai. Tapi yang wajibnya cukup dengan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau laki-laki dewasa. Kalau perempuan tinggal diganti domirnya saja. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu kalau perempuan. Dan di sini kata sebagian ulama Syafi'iyah bahwa di dalam membacakan doa ini setelah takbir yang ketiga, maka di sini boleh juga dibacakan doa ini ketika kita menyolati jenazah, mensolati jenazah anak, baik laki-laki maupun perempuan. Itu boleh memakai doa yang tadi. Kalau laki-laki Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Akan tetapi kata sebagian lagi ada yang khusus kalau kita mendoakan jenazah anak laki-laki atau anak perempuan, yaitu kalau anak laki-laki Allahumma ja'alhu lahuma faraton waj'alhu lahuma salapan waj'alhu lahuma dukhron. Itu kalau mendoakan jenazah anak laki-laki. Kalau jenazahnya anak perempuan, maka tinggal diganti saja domirnya, yaitu Allahumma ja'alha lahuma faraton waj'alha lahuma salafan waj'alha lahuma dukhron. Itu doanya. Setelah itu
kita membacakan takbir lagi, Allahu Akbar, dan setelah takbir yang keempat ada yang disunnahkan kita dibaca ini. Kalau ini sunnah hukumnya, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu. Kalau mayitnya laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la tabtina ba'daha waghfir lana walaha. Itu yang dibaca, dan hukumnya membaca doa itu sunnah. Dan di sini tidak ada perbedaan antara jenazah laki-laki yang sudah balik, yang sudah dewasa, dan anak laki-laki. Jadi tidak ada perbedaan. Juga perempuan yang sudah dewasa dan anak perempuan, doanya sama. Doa itu tinggal mengganti, bedanya tinggal mengganti domirnya saja. Kalau laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walahu. Dan kalau bagi jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la tabtina ba'daha waghfir lana walaha. Dan setelah itu kita salam. Kita membaca salam atau ulu salam. Dan sama di sini salam lafaz yang wajibnya atau kalimat yang wajibnya assalamu alaikum. Dan disunahkan juga menengok ke kanan di salam yang pertama. Lalu assalamu alaikum, dan disunahkan juga menengok ke kiri, Dan di sini kalau di sholat yang lain selain sholat jenazah, kan sunnah ditambah dengan lafaz warahmatullah. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Namun di sholat jenazah khusus, jadi disunnahkan sampai wabarakatuh. Jadi di sholat jenazah disunnahkan sampai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu menengok kita ke sebelah kanan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita disunnahkan menengok ke sebelah kiri. Itu biasa. Setelah itu di madhab Syafi'i biasa kita mengusap apa? Mengusap wajah. Itu disunahkan menurut madhab Imam Syafi'i. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupanya di video kali ini saya cukupkan sekian saja. Alhamdulillah telah tuntas masalah bahasan tata cara melaksanakan sholat jenazah. Semoga sekali lagi bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.